Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilham Kitab. Kali ini saya akan menjelaskan apa penyebab kue pupis menjadi bantat. Di sini saya ada 3 poin ya. 3 poin menurut pengalaman saya. Oke. Yang pertama yaitu dari pengembang. Di sini saya akan menerangkan seperti ragi. Untuk ragi diusahakan sebelum dipakai untuk dicampur ke adonan harus terlebih dahulu diaktifkan untuk mengetahui bahwa ragi tersebut masih aktif atau tidak gitu. Misalkan ragi sudah tidak aktif, maka jangan dipakai. Kenapa ragi yang sudah tidak aktif jangan dipakai? Karena ragi yang sudah tidak aktif tidak akan berfungsi, tidak akan ada fungsinya di adonan, tidak akan membuat adonan mengembang alias menjadikan adonan bantat jika dicetak kemudian gitu. Akan menghasilkan kue pupis bantat. Oke, seperti itu ya. Poin yang keduanya yaitu kan setelah adonan selesai kita diamkan adonan tersebut atau istilahnya di resting selama, kalau saya itu selama 7 sampai 8 jam. Setelah di resting sampai 7 sampai 8 jam, adonan mau dicetak nih, adonan harus diaduk terlebih dahulu sebelum dicetak. Jadi adonan mengembang sampai 10 sampai 20% lah. Nah, kira-kira tuh udah mengembang nih, misalkan adonan udah mengembang 10 sampai 20%. Kita aduk dulu adonan sampai seperti sebelum mengembang gitu. Diaduk dulu sampai seperti sebelum mengembang. Nah, setelah diaduk adonan maka silahkan dituang gitu, dituang atau dicetak ke cetakan. Kalau misalkan belum diaduk terus dicetak atau dituangkan ke cetakan, kemungkinan besar juga akan mengakibatkan hasil pupis kita menjadi bantat, begitu ya. Lanjut ya. Untuk poin yang ketiga yaitu sebelum mencetak atau sebelum adonan dicetak, loyang harusnya dipanaskan terlebih dahulu. Dikira-kira aja, misalkan loyangnya udah panas nih, kita pegang nih. Nah, setelah panas tuh maka adonan boleh dimasukkan gitu. Kalau misalkan adonan dimasukkan sebelum cetakan panas atau masih dingin gitu, kemungkinan besar itu akan mengakibatkan bantat juga gitu. Akan mengakibatkan hasil kue pupis menjadi bantat gitu. Oke, itu aja ya. 3 poin dari saya. Yang pertama, ragi harus
diaktifkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah masih bisa dipakai atau tidak gitu. Yang kedua, aduk terlebih dahulu adonan sebelum dituangkan ke cetakan. Nah, itu ya. Dan yang ketiga, panaskan dulu loyang sebelum adonan masuk ke cetakan atau ke loyang gitu ya. Dan setelah adonan masuk ke loyang, apinya kecilkan biar nggak gosong, biar nggak hasilnya biar nggak keras kulitnya gitu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur semua ya yang lagi mencari video ini, video pukis gitu. Insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.